Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imana wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ahwati fillah yang dirahmati Allah, hidup itu dapat dirasakan, namun susah untuk didefinisikan. Semua orang, bahkan anak kecil sekalipun, akan sangat mudah untuk mengatakan sesuatu ini hidup atau mati. Saat kita melihat pohon yang nampak berdiri tegak, semakin hari bertambah tinggi, berdaun hijau, berdaun lebat, bahkan suatu saat berbuah, pasti kita katakan bahwa pohon itu hidup. Tapi sebaliknya, bila kita menjumpai sebuah pohon yang daunnya kering, kemudian tidak tambah besar, bahkan semakin hari semakin keropos, tentunya pasti kita mengatakan bahwa pohon itu mati. Demikian juga dengan hewan ataupun manusia. Hewan atau manusia bila terlihat tumbuh, kemudian berkembang biak, kemudian bergerak, semua orang pasti akan mengatakan atau semua orang dapat menyimpulkan bahwa hewan atau manusia tadi hidup dan tidak mati. Inilah arti atau inilah yang dinamakan dengan hidup secara biologis. Dalam jenis hidup biologis seperti ini, tumbuhan, hewan, ataupun manusia itu sama. Sama-sama hidup, sama-sama perlu memenuhi kebutuhannya. Contohnya, mencari makan bila dia sedang lapar. Kemudian mencoba menemukan air bila sedang haus, kemudian beristirahat bila dia sedang lelah. Nah, antara tumbuhan, hewan, dan juga manusia itu juga sama-sama berusaha untuk memenuhi gharizahnya atau sama-sama memenuhi nalurinya. Pada binatang dan juga tumbuhan, mereka punya cara tertentu untuk mentasbihkan penciptanya. Mereka juga punya cara tertentu untuk mempertahankan diri saat memenuhi naluri berkembang biak. Maka pada tumbuhan itu ada putik dan benang sari. Pada diri manusia dan juga hewan ada cara memenuhi naluri berkembang biaknya atau naluri melestarikan jenisnya adalah dengan berhubungan badan. Demikianlah aktivitas biologis manusia itu tidak jauh daripada binatang atau tumbuhan. Yang membedakan antara hewan, kemudian tumbuhan dan juga manusia itu dilihat dari bagaimana cara memenuhi kebutuhannya tadi. Hewan memenuhi kebutuhannya dengan sekendaknya, sedangkan manusia ada yang memenuhi kebutuhannya, memenuhi naluri-nalurinya sesuai dengan kehendaknya, hawa nafsunya. Ada juga yang mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahwati fillah, bila manusia dalam menjalani hidupnya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup atau nalurinya semata, berarti ini tidak ada bedanya dengan binatang. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surah Al-A'raf
ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh Allah telah jadikan isi dari neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Sebab lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayatnya Allah. Walahum a'yun, mereka juga punya mata. La yubsiruna biha, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun, mereka juga punya telinga. La yasma'una biha, tetapi itu juga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, merekalah orang-orang yang lalai. Dalam ayat ini jelas Allah akan memberi ganjaran bagi orang-orang yang tidak mau tunduk, orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah berupa siksa jahanam. Bahkan dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyindir kita sebagai manusia itu disamakan dengan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Bagaimana tidak? Sejahat-jahatnya hewan itu tidak ada yang mencincang atau yang merobek-robek tubuh anaknya sendiri. Sebinal-binalnya binatang itu tidak ada yang homo atau lesbi. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian akhwati fillah yang bisa saya uraikan. Mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila ada khilaf. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.